Baik, perkenalkan nama saya Margaritis Attila, NIM 1803030007, kelas A semester 6, dosen wali Hildegardis M. Inahak SOS MSI. Di sini saya akan mereview tugas sosiologi politik, tugas harian yang ke-6, mereview bab 6 yaitu yang pertama, partisipasi politik. Dalam bab ini kita melihat berbagai cara di mana individu dan kelompok berpartisipasi dalam proses tata kelola. Kami tahu dari penelitian selama beberapa dekade bahwa ada banyak variasi dalam cara dan tingkat di mana individu berpartisipasi dalam proses politik. Bab terbuka dengan diskusi kewarganegaraan sebagai peran sosial macam dalam sistem politik. Kami telah menemukan ada banyak tindakan yang terkait dengan kewarganegaraan serta tindakan yang terkait dengan pengecualian dari hak-hak istimewa atau harapan yang terkait dengan kewarganegaraan. Banyak dari perilaku peran ini dimiliki telah diorganisir menjadi tipologi partisipasi politik yang cukup berguna. Bab ini kemudian melihat jenis partisipasi politik ini secara terperinci, termasuk penelitian saat ini. Ini diikuti oleh diskusi tentang debat kontemporer seputar apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai penurunan keterlibatan warga Amerika Serikat dan peran oleh para sosiolog disebut sebagai modal sosial dalam proses ini. Yang berikut, partisipasi politik sebagai kekuatan. Partisipasi politik sebagai kekuatan untuk bidang sosiologi politik karena membahas karakteristik mental politik, negara, dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat. Siapa yang berpartisipasi ini merata dan setara untuk semua anggota kelompok sosial, apakah itu dibagi atau dikonsentrasi di dalam tangan segelintir orang, lakukan beberapa partisipasi lebih dari yang lain, apa batas-batas partisipasi yang sah, didorong atau dipupuk oleh institusi politik dan struktur yang terkait, apakah bentuk-bentuk partisipasi tertentu, apakah dianggap tidak sah di luar peran yang dikonsep bangsa untuk warga negara. Ini adalah beberapa dari banyak pertanyaan dibahas sosiolog politik untuk studi partisipasi politik Tion. Bagi pekerjaan dimulai dengan studi kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan adalah artefak politik dan sosial. Ini adalah ciptaan negara dan pada saat yang sama menyediakan struktur untuk individu, peran individual dalam masyarakat. Ia mengambil beberapa bentuk aksi, ekspansi, simbolisme, dan sosial organisasi. Kerangka teoritis. Setiap kerangka kerja dalam sosiologi politik mendekati studi partisipasi politik dengan asumsi dan perspektif. Meskipun demikian, masing-masing memeriksa asumsi klasik tentang demokrasi, peran partisipasi oleh massa, serta peran aksi politik dalam ruang publik dengan berbagai cara. Ini bekerja dengan banyak arahnya selama 100 tahun terakhir menawarkan sosiologi politik terperinci tentang partisipasi politik dalam berbagai bentuknya seperti yang kita lihat. Yang berikut, pluralis. Kerangka pluralis menekankan pada partisipasi politik karena ia berpendapat bahwa partisipasi oleh massa dan persaingan di antara kelompok-kelompok kepentingan adalah esensi dari demokrasi masyarakat. Pluralitas kekuasaan dalam masyarakat sebenarnya termasuk warga negara yang mempengaruhi alokasi sumber daya masyarakat dalam sejumlah cara berbeda. Pandangan pluralis dari partai politik menghubungkan erat dengan penciptanya negara dan dengan demikian melihat partisipasi oleh individu dan kelompok-kelompok sama pentingnya dengan kelangsungan hidupnya. Partisipasi adalah salah satu cara untuk memahami bagaimana masyarakat berurusan dengan tekanan modernisasi.
Partisipasi juga merupakan cara untuk mewujudkan konsensus dengan informasi integration. Pemilihan diambil sebagai wasit terakhir dari keputusan politik dan konflik nilai. Aturan mayoritas tidak pernah ditantang sampai ke titik di mana masyarakat hancur. Perspektif elit manajerial pada partisipasi penunjukkan bahwa jalan untuk pengaruh asli atas kebijakan alokasi sumber daya dalam masyarakat atau pengaruh atas pengambilan keputusan terbatas pada kelompok kecil. Partisipasi oleh massa kemudian mungkin simbolis atau cukup untuk menghasilkan legitimasi imitasi bagi elit pengusaha untuk mengejar tindakan yang dipilih. Yang berikut kelas. Perspektif kelas menyimpulkan bahwa partisipasi politik hanya diizinkan sejauh melestarikan kepentingan kelas kapitalis. Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis 1948 menyarankan bahwa satu-satunya momen murni partisipasi massa oleh kelas pekerja adalah yang ditentukan di revolusi seperti yang mereka prediksi. Komunitas meremehkan untuk menyembunyikan pandangan dan tujuan mereka. Mereka secara terbuka menyatakan itu tujuan mereka hanya dapat dicapai dengan penggulingan paksa dari semua kondisi sosial yang tions. Biarkan kelas pengusaha gemetar pada revolusi komunis, kaum proletar tidak ada ruginya kecuali rantai mereka. Mereka memiliki dunia untuk dimenangkan. Pria yang bekerja untuk semua negara bersatu, tetapi revolusi pekerja yang diprediksi oleh Marx sebagian besar belum terrealisasi sebagai modal. Yang berikut pilihan yang rasional. Model pilihan yang rasional dari partisipasi politik memperlakukan tindakan politik sebagai berasal dari ekonomi minat atau tindakan sosial yang memperkuat hasil politik yang disepakati atau diinginkan. Di lain kata-kata, orang, kelompok, atau lembaga menggunakan kekuatan apapun yang mereka dapat untuk mempengaruhi politik hasil dan kepentingan terbaik mereka. Pendekatan pilihan rasional terbaru untuk studi politik adalah dikenal sebagai teori permainan, yang menunjukkan bahwa individu, kelompok kepentingan, atau bahkan negara bangsa akan membuat pilihan strategis mengingat keadaan tertentu. Sekian dan terima kasih.